Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel pembelajaran kita mengenai akuntansi keuangan. Di sini saya akan kembali menerangkan mengenai inventory atau persediaan. Sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai persediaan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang kedua ini saya akan melanjutkan inventory yang part yang kedua. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Eri Ramadhani, NPM C1C0 2004, akuntansi Unip. Di sini saya akan menerangkan kembali mengenai inventory. Inventory atau dikenal dengan persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu baiklah yang pertama yaitu mengenai metode harga perolehan. Di sini penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah sebuah pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode perolehan, yaitu baiklah yang pertama yaitu tentang identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor, yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin yang berbeda. Jadi nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang tersisa pada akhir periode, dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Yang B, yaitu yang kedua, asumsi arus harga perolehan. Yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang FIFO, first in first out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of goods available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal. Baiklah, di sini tentu ada kelebihan dan kekurangan dari metode asumsi arus perolehan FIFO. Yang pertama itu kelebihan dari FIFO yaitu di kondisi normal perdagangan dengan metode FIFO, laba yang disajikan lebih besar dan nilai wajar. Hal ini bermanfaat untuk menarik investor dan kreditor. Yang kedua, menampilkan kondisi yang real sesuai dengan kejadian yang di perusahaan. Apabila perusahaan melakukan sistem FIFO dalam hal mutasi barang. Yang ketiga, menyajikan nilai persediaan yang lebih besar sehingga nilai aset perusahaan meningkat. Yang tadi tentu ada kelebihan. Yang sekarang ada kekurangan dari FIFO. Berdasarkan pada poin 1A, karena laba besar otomatis akan meningkatkan pembayaran pajak. Yang kedua, menampilkan laba terlalu besar yang sewaktu-waktu akan jatuh secara signifikan apabila keadaan pasar yang tidak normal. Yang kedua yaitu LIFO, last in first out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan, di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of goods available for sale, dengan nilai persediaan barang dengan dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan terakhir, asumsi arus harga perolehan LIFO.
tidak diperkenakan oleh SAKIFRS karena menggunakan asumsi LIFO. Nilai persediaan yang disajikan pada laporan posisi keuangan tidak relevan dengan harga yang berlaku di pasar pada tanggal laporan. Hal ini disebabkan karena asumsi LIFO, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal. Di sini tentu ada juga kelebihan dan kekurangan dari asumsi arus perolehan dari LIFO. Yang pertama, kelebihannya bisa menghemat pajak ketika inflasi laba atau rugi lebih aktual jika harga naik. Harga barang konservatif, keuntungan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Kerugiannya, metode ini lebih rumit, laba rugi yang dihasilkan rendah. Yang ketiga, ada asumsi arus average method. Asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual, cost of goods available for sale, dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari metode average. Adalah lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah. Yang kedua, kelemahannya menggunakan metode ini adalah laba yang dihasilkan kurang aktual. Baiklah, di sini saya sudah sedikit menjelaskan mengenai inventory yang part kedua, yang tentang asumsi arus perolehan. Ada 3 macam tadi tentunya. Yang pertama ada FIFO yang dikenal dengan first in first out. Yang kedua ada LIFO, last in first out. Dan yang ketiga ada average method. Di sini juga tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sudah saya terangkan terlebih dahulu tadi. Mungkin sedikit itu tentang materi yang saya sampaikan dari inventory yang part kedua mengenai asumsi arusnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.